bersahabat. Sebuah hutan yang rindang yang dikelilingi oleh aliran sungai yang deras disambut dengan sejuknya angin. Hiduplah Mika, Kuku, dan Bim Bim. Ketiga sahabat tersebut selalu menghabiskan harinya bersama-sama. Namun, suatu ketika Mika mendadak berubah menjadi galak, suka pemarah, dan angkuh. Kuku dan Bim Bim pun bingung dengan perubahan yang terjadi pada Mika. Bim Bim, kira-kira apa ya yang terjadi pada Mika? Aku masih bingung. Kenapa mendadak dia seperti itu? Kuku, aku sebenarnya juga bingung. Kenapa dia mendadak menjadi galak, terutama kepada kita? Semenjak dia bersama Mimi, dia menjadi seperti itu. Apa kita coba untuk mengunjunginya, Bim? Baiklah. Walaupun sebenarnya aku tak yakin untuk menemui Mika. Bim Bim dan Kuku akhirnya mengunjungi Mika yang hidup di tepian sungai. Mika sedang duduk termenung di atas bunga teratai sambil melihat ke langit-langit. Kemudian Bim Bim dan Kuku datang. Hai Mika, kamu sedang apa? Sepertinya seru. Iya, kita boleh gabung nggak? Mika terdiam tidak menjawab sapaan dari Kuku dan Bim Bim. Bim Bim sudah mulai kesal karena ia merasa percuma untuk menemui Mika. Tapi karena Kuku bersikeras, akhirnya ia pun terpaksa pergi. Bim Bim tidak kuat menahan rasa kesalnya terhadap Mika. Kuku, sudah yuk pergi. Sabar Bim, sebentar kita harus mengecek Mika. Sudahlah, aku mau pulang saja. Percuma kita datang menghampiri sahabat yang bahkan tidak memperdulikan kita. Bim Bim pun pergi meninggalkan Kuku dengan emosi dan tangis yang tidak dapat terbendung. Kuku pun kesal karena kedua sahabatnya tidak mau mengalah dan lebih mementingkan untuk mempertahankan egonya. Kuku masih berusaha mencari jawaban atas perubahan sikap Mika sembari ia melakukan perjalanan pulang. Keesokan harinya, Bim Bim ingin mandi di sungai. Namun, karena amarahnya, ia sudah tidak memikirkan Mika dan menganggap tidak adanya keberadaan Mika. Bim Bim kemudian tiba di pinggir sungai. Ia sudah bersiap untuk mandi. Ketika Bim Bim sedang asyik, tiba-tiba terdengar suara teriakan Mika. Gendut, kenapa kau ada di sini? Seenaknya saja kau mandi di sungai. Pergi sana. Kehadiranmu hanya mengotori sungaiku saja. Bim Bim pun terdiam mendengar cacian Mika. Sesaat, Bim Bim hanya menatap Mika. Kemudian, ia beranjak keluar dari air dan menghampiri Mika. Hah? Apa? Coba ulang. Pergi sana dari sungaiku, Gendut. Sungaimu? Sejak kapan sungai ini jadi milikmu? Seenaknya saja kau mengusirku. Memangnya siapa dirimu? Selama ini yang hidup di sungai adalah aku. Jadi suka-suka aku untuk mengizinkan siapapun ke sini, kecuali kau dan Kuku sahabatmu itu. Kau, kata kecil yang rasanya ingin kuinjak-injak. Teganya dirimu mengusirku. Bukankah kita dulu bersahabat? Sahabat? Sahabat macam apa yang meninggalkan sahabatnya demi sahabat barunya? Apa maksudmu, Kuku? Bukankah kita dari awal sudah bersahabat bertiga? Sudahlah, cepat pergi dari sini sebelum aku semakin mengamuk. Bim Bim akhirnya pergi dari tempat Mika. Dengan hati yang bimbang, selama perjalanan pulang, Bim Bim terus bertanya pada dirinya, sebenarnya apa yang terjadi pada Mika? Kenapa tiba-tiba Mika mengungkit soal Kuku? Dahulu, Mika dan Bim Bim adalah dua sahabat yang tak terpisahkan. Mereka selalu bersama-sama, hingga suatu hari, Bim Bim mengenalkan Mika kepada Kuku. Kuku adalah teman kecil Bim Bim di desa seberang. Akibat kebakaran yang terjadi di desanya, akhirnya Kuku pindah ke tempat Bim Bim dan Mika tinggal. Awalnya, Mika menerima dengan senang hati. Mika senang dengan keberadaan Kuku, yang membuat kehidupan persahabatan mereka menjadi lebih ramai. Bim Bim yang merenungkan masa-masa persahabatan mereka
akhirnya mulai menyadari awal penyebab dari kerenggangan hubungan mereka. Bim Bim teringat pada hari ulang tahun Kuku. Saat itu, Bim Bim merayakan ulang tahun Kuku tanpa kehadiran Mike. Saat teringat permasalahan itu, Bim Bim langsung menghampiri Kuku. Kuku, Kuku. Ya, ada apa Bim? Kenapa berteriak? Sepertinya aku tahu penyebab Mike benci kepada kita. Dia sempat menyinggung soal persahabatan kita. Bagaimana? Persahabatan? Kenapa? Ingat hari ulang tahunmu kan? Kita merayakannya berdua tanpa adanya Mike. Dan keesokan harinya, Mike mulai berubah. Bim, aku bodoh. Kenapa aku tidak menyadarinya? Aku akan pergi menemuinya kalau begitu. Biarkan aku ikutku. Tidak, Bim. Aku saja. Lebih baik aku yang menjelaskan kepada Mike. Kuku bergegas menghampiri Mike. Sepanjang jalan, Kuku menangis karena menyesal telah membuat persahabatan Mike dan Bim Bim menjadi renggang. Setibanya di rumah Mike, Kuku langsung memeluknya. Kenapa sih? Lepas. Mika, maafkan aku. Apaan sih? Maaf kenapa? Akhirnya, Kuku menceritakan kisah sebenarnya di balik hari ulang tahunnya. Ya, mereka rayakan tanpa Mike. Mike yang mendengar cerita Kuku, Mike pun langsung menangis menyesal karena membenci Bim Bim dan Kuku. Kuku meminta maaf karena tidak mengatakan yang sebenarnya pada Mike. Kuku merayakan ulang tahunnya bersama Bim Bim karena belum siap Mike tahu. Kuku takut setelah mendengar ceritanya Mike akan meninggalkan Kuku. Semenjak kebakaran yang terjadi di desanya, Kuku hidup sebatang kara. Beruntung dia memiliki Bim Bim yang selalu setia bersamanya dan mau menerima segala keadaannya. Bahkan Bim Bim mengenakan Mike kepada Kuku. Rasa bahagia yang terlalu kuat membuat Kuku ketakutan kehilangan Mike. Kuku tidak mau berteman dengannya karena rasa iba. Kuku, maafkan aku. Seharusnya kamu memberitahuku. Aku tidak akan membencimu. Aku minta maaf sudah melakukan kesalahan ini. Tidak apa. Ayo kita temui Bim Bim. Maafkan aku ya, Mike. Akhirnya, Kuku, Mike, dan Bim Bim kembali bersahabat. Mike menyadari bahwa segala yang terlihat belum tentu benar. Mike berusaha untuk percaya kepada sahabatnya. Bim Bim pun terharu mendengar kebijaksanaan Mike dalam menerima Kuku. Semenjak itulah mereka dikenal sebagai Bimiku bersahabat.